berapa lama lagi tapi harus kita menunggu eskalasi. Apa prakondisi menurut Pak Hasan yang memang this is it, it's the final say keluar dari BOP? Satu, kita masih pertimbangkan, masih hitung konteks domestik Amerika. Hari-hari ini, kemarin dan hari ini Senat dan House sedang melakukan penilaian terhadap kebijakan Trump ini. Apakah tindakan yang didasarkan oleh pertimbangan eksekutif dan mengabaikan kewajiban bahwa perang harus dinyatakan oleh Kongres, itu yang tidak terjadi. Dengan kata lain, apakah perang dilancarkan oleh Trump terhadap Iran itu konstitusional atau tidak konstitusional? Itu satu faktor yang bisa mengerem. Mudah-mudahan ke arah penghentian atau sebelum penghentian ke arah pengurangan tegangan melalui dialog misalnya. Jadi itu satu. Yang kedua, perkembangan di lapangan sendiri. Apabila dan sudah disebut sampai kemarin bahwa Amerika akan menggelar pasukan darat, dan itu akan memperdalam intensitas dari perangnya itu sendiri. Bahkan saya khawatirkan bisa menjadi meluas di wilayah-wilayah di mana penduduk atau warga Syiah di sejumlah negara di kawasan itu besar. Mulai dari Lebanon yang punya Hezbollah, yang sudah terjadi juga perang dengan Hezbollah melawan Israel, kemudian Syria, kemudian Irak sendiri, kemudian Iran, Bahrain yang 70% penduduknya Syiah, Yemen yang berkuasa dikuasai oleh juga Houthi yang Syiah. Mudah-mudahan sentimen keagamaan ini tidak menjadi contributing factor dalam membuat perang itu meluas dan menjadi lebih intensify. Mudah-mudahan juga. Maksud Bapak contributing factors itu adalah untuk membalaskan Pak serangan Amerika, Israel ke Iran sehingga ada sentimen ideologis yang kemudian dari secara sporadis itu akan membalas Amerika, Israel atau tempat-tempat lain di luar Amerika dan Israel yang dianggap representasi dari dua negara ini. Persis. Jadi itu kalau lebih utamanya apabila terjadi serangan darat. Kalau serangan udara kan relatif korban juga lebih terbatas karena selective target ya. Darat akan lebih meluas jangkauan wilayahnya, tapi juga korban yang akan lebih besar dan akan lebih lama. Karena sekali Amerika masuk juga tidak mudah untuk mundur. Dan Amerika punya rekam jejak buruk dalam peperangan di mana deploy pasukan infanteri, ground troops, karena mereka tidak pernah menang di sana. Kita bicara soal Vietnam, Afghanistan, Irak, rasanya mereka tidak akan dengan mudah juga mengerahkan pasukan darat untuk apa yang disebut dengan pergantian rezim. Karena pergantian rezim hanya bisa berhasil kalau mengirimkan pasukan darat. Rasanya Amerika harus berpikir 3, 4, 5 kali itu untuk yang melakukan bisa mengubah pandangan politik domestik Amerika. Seperti kita tahu sejak pada perang Vietnam yang mengubahkan demo-demo besar di seluruh Amerika untuk penghentian perang. Pak Hasan terakhir, jadi apakah Presiden Prabowo mengatakan bersedia untuk menjadi mediator Irak dan Israel Amerika. Meskipun Iran dan Amerika, meskipun memang untuk menjadi seorang mediator itu adalah panggilan dari dua belah pihak yang bertikai. Sebenarnya seberapa besar daya tawar kita bisa menjadi mediator dari tiga negara ini? Pertama, pikiran atau kebijakan untuk damai biasanya sangat tergantung pada kondisi peperangan, apakah sudah mencapai satu stalemate di mana pihak-pihak yang berperang tidak lagi punya harapan untuk menang dalam proses perang itu. Itu yang membuka pikiran mereka untuk oke, kita coba dialog. Nah sekarang ini belum ada tanda-tanda itu. Dan katanya momentum untuk mengusulkan, memajukan dialog belum ada di sana. Ya, karena kalau kita dengar sendiri pernyataan dari otoritas Iran mengatakan untuk Israel dan Amerika tidak terbuka ruang dialog.
tidak ada ruang negosiasi. Itu rasanya juga secara tidak langsung ingin menyampaikan bahwa kami tidak perlu juru damai. Yang kedua, semestinya yang dibujuk, diajak untuk berdialog pihak yang penyerang, bukan yang diserang. Karena yang diserang kalau dia yang menguatkan, oke saya dialog, berarti kapitulasi. Pertanggung jawab mereka terhadap rakyatnya sendiri bahwa perang dihentikan karena semacam menyerah itu. Jadi pendekatan kita harusnya lebih utama pada Amerika dan Israel. Tapi persoalannya apa kita punya leverage, posisi tawar terhadap kedua negara itu. Terhadap Israel pasti tidak karena kita tidak punya hubungan diplomatik. Terhadap Amerika kita tahu bagaimana kebijakan Trump sekarang yang sangat mengabaikan apapun ya. Jadi satu tidak mudah. Ada juga seruan dari kelompok masyarakat kita, ormas, untuk kita mengambil inisiatif melalui jalur organisasi konferensi Islam. Kurang disadari bahwa OKI pun terpecah. Ya. Dan kita juga perlu tahu kalau kita bicara di OKI, praktis Saudi Arabia punya hak veto. Sekali dia bilang tidak, yang akan terjadi apa-apa. Gitu. Kalau begitu Pak, Indonesia bisa ambil peran apa? Peran bersama negara-negara lain yang tidak menghendaki perang terjadi dan terjadi berkepanjangan untuk menggalang suara. Tidak kurang di Eropa sendiri, Spanyol sangat frontal untuk menolak pangkalan militer yang digunakan oleh Amerika. Kemudian Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa sama sikapnya terhadap tindakan agresi militer Amerika dan Israel. Tapi juga China dan Rusia. Jadi dengan kata lain suara bersama itu juga diperlukan. Dan di situ mungkin kita bisa berperang karena praktis kita punya hubungan baik dengan semua. Gitu. Jadi tapi tidak serta-merta segera untuk berperan mendamaikan mereka. Gitu. Jadi terminologinya bukan mendamaikan karena yang keinginan perdamaian itu hanya bisa terjadi kalau Israel dan Amerika berhenti agresi terhadap Iran. Tetapi menyerukan bahwa dua negara ini berhenti untuk melakukan serangan. Gitu kan Pak? Ya. Jadi bahasanya adalah bagaimana bersama-sama negara lain Indonesia terlibat aktif untuk mengatakan pada Amerika dan Israel, stop doing this. Menurut saya itu yang lebih realistik bisa dilakukan. Karena terhadap banyak pandangan yang sama di dunia, termasuk yang kawasan yang dulu sekutunya Amerika. Baik, terima kasih Pak Hasan Wirayuda. Saya senang sekali karena bicara dengan seorang Menlu yang sepanjang karirnya menjadi seorang Menteri Luar Negeri juga mengalami peristiwa perang yang bisa dibilang sangat betul-betul menjadi sejarah bagaimana bom WTC dan kemudian New York tidak lagi sama seperti biasa. Kemudian ada soal Al-Qaeda dan ISIS. Terima kasih Pak Hasan Wirayuda. Terima kasih banyak atas kesempatan. Sungguh sebuah perspektif yang luar biasa. Terima kasih.